Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kemurahan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan senantiasa menguatkan kami dengan firman Tuhan dan juga menolong kami selalu mempunyai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui mempelajari firman Allah dan berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan doa kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kadang-kadang kami menghadapi situasi keadaan-keadaan yang sangat sulit, tapi kami merasakan kehadiran Tuhan yang begitu ajaib, indah, dan dekat di dalam hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh dikuatkan dan kami selalu ditopang dengan cinta kasih dan dengan kemurahan Allah. Tuhan, malam ini kami akan terus mempelajari akan kitab Roma. Kiranya Tuhan, Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari bersama-sama. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam saudara sekalian. Kita akan kembali untuk mempelajari kitab Roma. Ya, pada malam hari ini kita akan melihat dari kitab Roma pasal yang ke-10 ya. Pasal yang ke-10 kita akan melihat dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Minggu lalu kita bersama-sama sudah mempelajari ayat yang ke-4 ya. Nah, di dalam ayat yang ke-4 dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah kegenapan daripada hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus adalah kegenapan daripada hukum Taurat, sehingga kebenaran yang kita terima itu kita peroleh karena percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah unsur yang sangat penting di dalam iman Kristiani kita. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-5 dimulai dengan istilah sebab ya. Istilah sebab menunjukkan kepada kita mengapa Rasul Paulus mengambil kesimpulan yang mengatakan bahwa kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus yang adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, Rasul Paulus mengambil kesimpulan itu dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Musa, ya. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-5 dia mengatakan sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, ya. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, kalau kita melihat di dalam satu ayat yang lain, tulisan daripada Rasul Paulus di dalam Galatia, pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, di situ juga Rasul Paulus berkata, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi dari kedua ayat ini kita melihat Rasul Paulus penekanannya adalah hukum Taurat, ya, berbeda dengan iman. Dan orang yang mengandalkan hukum Taurat mempunyai akibat atau hasil yang berbeda dengan orang yang mengandalkan iman untuk menerima kebenaran daripada Allah. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-5 daripada Roma pasal yang ke-10 tadi, dikatakan sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Nah, berarti ayat ini dikutip daripada apa yang diucapkan oleh Musa. Kalau kita melihat
ini memang diambil dari Imamat pasal yang ke-18 ayat yang kelima, ya. Nah, di dalam Imamat pasal yang ke-18 ayat yang kelima dikatakan, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Nah, jadi dengan jelas sekali kita melihat kalau kita perbandingkan ketiga ayat, yaitu dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang kelima, kemudian Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dan 12, dan juga Imamat pasal yang ke-18 ayat yang kelima, kita melihat ketiga-tiganya mempunyai kalimat yang sama, yaitu orang yang melakukannya, yaitu orang yang melakukan hukum Taurat akan hidup karenanya. Nah, kalimat ini ya memang di dalam pengutipan daripada Rasul Paulus itu ada sedikit problema hermeneutika, yaitu ilmu menafsir Alkitab. Ya, jadi ada prinsip-prinsip hermeneutika yang seringkali dipermasalahkan di sini. Karena apa? Karena kalau kita kembali kepada Imamat pasal yang ke-18 ayat yang kelima, pada waktu Musa mengatakan orang yang melakukannya, yaitu orang yang melakukan peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan, yaitu juga hukum-hukum Allah, akan hidup karenanya, itu dalam konteks yang berbeda dengan konsep yang dibawakan oleh Rasul Paulus tentang perbedaan antara hukum Taurat dan iman. Kalau kita melihat di dalam tulisan di dalam Imamat atau perkataan yang diucapkan oleh Musa, memang konteks dan maknanya tidak menunjuk kepada perbandingan antara iman dan hukum Taurat, ya. Tapi pada waktu kita melihat orang Yahudi di dalam mereka menafsir akan Imamat, kita melihat ada dua prinsip yang seringkali dimengerti oleh mereka. Yang pertama, pada waktu orang-orang Yahudi membaca Imamat pasal yang ke-18 ayat yang kelima, mereka akan melihat bahwa kalimat-kalimat ini merupakan perjanjian Allah dengan Israel yang disampaikan oleh Musa, dan itu merupakan suatu publikasi ulang daripada perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka. Jadi Allah ingin agar supaya orang-orang Yahudi ya taat kepada pimpinan Tuhan sebagai umat pilihan Allah. Kemudian mereka selanjutnya mempunyai prinsip yang kedua yang menunjukkan bahwa mereka percaya bahwa Allah di dalam ayat ini menawarkan hidup yang kekal melalui ketaatan pada hukum Taurat. Sehingga mereka berjuang mati-matian untuk melakukan hukum Taurat. Bahkan kita melihat Rasul Paulus sebelumnya mengatakan bahwa orang-orang Yahudi sebenarnya sangat giat untuk melakukan hukum Allah, berusaha untuk menyenangkan Tuhan, hanya mereka tidak mengerti hukum. Bahkan di dalam pasal yang ke-10 bagian pertama mengatakan mereka menciptakan kebenaran mereka sendiri. Mereka tidak mengerti apa yang dituntut oleh Allah. Jadi kita melihat di sini orang Yahudi memang mempunyai satu kerinduan untuk melakukan hukum Taurat, untuk menyenangkan Tuhan. Dan di dalam ayat ini mereka menyangka bahwa Tuhan ingin mereka melalui melakukan hukum Taurat, melalui ketaatan pada hukum Taurat, mereka boleh diselamatkan, mereka boleh menerima hidup yang kekal, mereka boleh mendapatkan pengampunan dosa daripadanya.
Dan Rasul Paulus di dalam mengutip akan kalimat ini, tadi saya katakan mempunyai sedikit problema tentang prinsip-prinsip hermeneutika, ya, prinsip-prinsip penafsiran Alkitab, di mana kita di dalam menafsir Alkitab kita akan selalu kembali kepada konteksnya. Ya, konteks itu akan menolong kita mengerti kalimat ini sebenarnya berbicara tentang apa. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks daripada Imamat pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, di situ dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu, juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, pertama-tama kita melihat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di situ Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan berbicara sebagai Tuhan mereka, sebagai Allah mereka. Nah, kalimat ini sejajar dengan Keluaran pasal yang ke-20, ya. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama dan kedua, di situ dikatakan lalu Allah mengucapkan segala firman-Nya ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kita tahu Keluaran pasal yang ke-20 adalah satu bagian yang mana Tuhan memberikan 10 hukum, ya, 10 perintah Allah kepada orang Israel. Jadi Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu merupakan pengantar daripada 10 perintah Allah yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kata pengantar 10 perintah Allah itu pertama-tama Allah ingin memperkenalkan diri kepada mereka bahwa Allah adalah Allah mereka, penebus mereka, maka orang Israel yang sudah ditebus Allah telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, harus menaati, harus mendengarkan, menuruti akan segala perintah Allah yang Allah kemudian sampaikan di dalam 10 hukum yang tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-20 itu. Dengan kata lain, 10 hukum diberikan kepada orang-orang yang telah ditebus dari perbudakan. Oleh karena itu, 10 hukum itu bukan merupakan pernyataan ulang perjanjian Allah, melainkan merupakan suatu pemeliharaan Allah, merupakan suatu petunjuk-petunjuk Allah bagi mereka yang telah ditebus, yang telah dibawa keluar dari tanah Mesir. Ya, mereka belum masuk ke tanah Kanaan pada waktu itu. Tetapi mereka telah ditebus, dibawa keluar dari tanah Mesir. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan berbicara sebagai Allah mereka, sebagai Tuhan mereka. Dan di dalam imamat sebenarnya juga sejajar, juga sama. Di dalam imamat dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu. Dan kalau kita kembali melihat di dalam imamat pasal yang ke-18, ya, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima tadi, Tuhan 3 kali di sini mengucapkan tentang Akulah Tuhan Allahmu, ya. Di dalam ayat yang keempat dia ulangi lagi, Akulah Tuhan
Allahmu. Dan di dalam ayat yang kelima dia katakan, akulah Tuhan. Jadi di sini Tuhan sama seperti yang kita lihat di dalam Keluaran, bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Tuhan mempunyai otoritas, Tuhan mempunyai kuasa untuk memberikan perintah kepada orang Israel, karena dia penebus mereka, karena dia yang menyelamatkan mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, di sini kita melihat bahwa orang Israel, ya, di dalam Imamat pasal yang ke-18 ini, kita melihat orang Israel saat ini sedang berada di dalam suatu persimpangan jalan. Nah, di dalam 3 istilah janganlah dari ayat yang ketiga menunjukkan kepada kita tentang persimpangan mereka, ya, tentang situasi mereka. Allah mau mereka melihat ke belakang, Allah juga mengingatkan mereka pada waktu mereka melihat ke depan, ya. Pada waktu mereka melihat ke belakang, mereka melihat kehidupan orang Mesir. Jadi di dalam ayat yang ketiga dikatakan, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Jadi di sini kita melihat Allah berkata, jangan kamu lakukan seperti orang Mesir. Lalu kalimat selanjutnya dikatakan, juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan di depan. Mereka belum masuk, saudara sekalian, ya. Mereka belum masuk, tetapi Tuhan sudah mengingatkan mereka, dikatakan, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Nah, jadi kita melihat di dalam konteks daripada Imamat pasal yang ke-18 ayat yang kelima, sebenarnya Tuhan sedang memberikan perintah kepada orang-orang Israel supaya mereka ikuti, ya. Maka di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima saya pakai warna biru untuk menunjukkan perintah daripada Tuhan dengan istilah harus. Dikatakan kamu harus lakukan perintahku, harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Jadi kita melihat di sini orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu, mereka sedang berada di persimpangan jalan. Mereka baru meninggalkan Mesir, mereka sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke tanah Kanaan, dan di tengah-tengahnya Tuhan ingin mereka mempunyai satu konsepsi moral yang baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan tidak ingin mereka mengikuti konsep ataupun cara hidup orang-orang Mesir yang telah mereka tinggalkan, karena mereka selama 430 tahun berada di Mesir, maka budaya, cara hidup orang-orang Mesir itu begitu mempengaruhi pikiran dan kehidupan mereka. Sehingga sangat gampang pada waktu mereka memasuki tanah Kanaan, mereka membawa kehidupan orang Mesir ke dalam. Nah, seorang penafsir pernah berkata demikian, membawa orang Israel keluar dari Mesir itu tidak sesulit membawa Mesir keluar dari hati orang Israel. Nah, itu saudara sekalian, ya. Membawa orang Israel keluar dari Mesir itu tidak sesulit membawa Mesir keluar dari hati orang Israel. Karena apa? Karena mereka sudah begitu berbudaya di dalam kehidupan di Mesir selama 430 tahun, saudara sekalian. Sehingga untuk
mengubah mereka supaya tidak terpengaruh dengan cara hidup orang-orang di Mesir, itu merupakan suatu tantangan yang luar biasa. Nah, kalau untuk mengingatkan mereka jangan berbuat seperti yang diperbuat oleh orang Kanaan, itu mereka belum masuk, mungkin mereka masih belum mempunyai bayangan, belum mempunyai pengaruh daripada orang-orang yang ada di tanah Kanaan, sehingga itu belum ada di dalam hati, belum ada di dalam pikiran mereka, belum juga mempengaruhi hidup mereka. Tetapi Mesir itu sudah, saudara sekalian. Nah, sekarang di satu sisi mereka tidak boleh mengikuti orang Mesir, di lain sisi mereka tidak boleh mengikuti orang yang ada di tanah Kanaan. Dan Tuhan memberikan kepada mereka peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang harus mereka ikuti, yang harus mereka taati. Nah, peraturan-peraturan yang bagaimanakah yang Tuhan berikan kepada mereka? Nah, kalau kita melihat ya di dalam Imamat pasal yang ke-18 ya, ayat yang ke-6, ya kita melihat dari ayat yang ke-6 ya. Itu merupakan hukum-hukum moral yang Tuhan berikan kepada mereka ya. Dia katakan siapapun di antaramu jangan menghampiri seorang kerabat yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan ya. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-7, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu karena ia hak ayahmu, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat dari ayat yang ke-6 terus, itu merupakan suatu perintah yang Tuhan berikan yang sangat mendetail, jelas bagi mereka. Nah, mengapa Tuhan perlu memberikan perintah-perintah dan peraturan-peraturan yang begitu jelas, yang begitu detail kepada orang-orang Israel? Kemungkinan ya, inilah yang pernah mereka lihat pada waktu mereka masih berada di Mesir, ataupun ini juga merupakan kehidupan yang akan mereka lihat pada waktu mereka memasuki tanah Kanaan. Nah, cara hidup bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Tuhan itu mungkin mempunyai praktika-praktika hidup yang tidak menyenangkan Tuhan ini. Sehingga kita melihat di sini bahwa Tuhan memberikan peraturan-peraturan dan perintah-perintah yang begitu jelas ya saudara. Nanti kalau saudara ada waktu, saudara boleh membaca ya di dalam Imamat pasal yang ke-18 ya dan seterusnya. Ya, jadi kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-5 dikatakan sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan ketetapan dan peraturan-peraturan di sini adalah hukum moral yang Tuhan ingin umat Israel terapkan di dalam kehidupan mereka. Dan dikatakan orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Artinya apa? Kalau mereka tidak mengikuti orang Mesir di satu sisi dan tidak mengikuti orang Kanaan di lain sisi, melainkan mengikuti peraturan dan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada mereka, seperti yang kita lihat tadi dari ayat yang ke-6 dan selanjutnya, maka orang-orang Israel akan hidup karena mereka melakukan semuanya itu. Jadi di sini kita melihat adanya suatu janji, ya, adanya suatu janji yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel. Artinya ini adalah hukum moral yang menawarkan janji kepada setiap orang yang mau hidup taat dan hidup sesuai dengan peraturan dan perintah daripada Tuhan. Jadi tidak
ada kelihatan sekali ya, bahwa Musa sedang berbicara tentang hubungan antara dibenarkan karena iman dan dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Nah, tetapi kalau kita melihat kembali akan apa yang dikutip oleh Rasul Paulus di sini, ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, Rasul Paulus memberikan suatu pengertian yang baru tentang apa yang ditulis oleh Musa. Ya, di dalam ayat yang kelima daripada Roma pasal yang ke-10, Rasul Paulus berkata, sebab Musa menulis. Ya, jadi pengantar untuk kalimat ini adalah dia mengatakan Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Ya, jadi orang Israel akan dibenarkan di hadapan Allah, akan diberkati oleh Allah, akan dipimpin oleh Allah kalau mereka melakukan perintah-perintah Allah. Nah, Rasul Paulus di sini sebenarnya juga mempunyai pengertian bahwa ini adalah suatu peringatan yang penting bagi orang-orang Yahudi, bahwa Musa sebenarnya di sini juga menekankan tentang orang yang dibenarkan karena hukum Taurat, dia akan hidup karena melakukan perintah-perintah dan hukum-hukum Allah. Mereka akan dipelihara, mereka akan diberkati. Kemudian di dalam ayat yang ke-12 daripada Galatia, di situ dikatakan tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Ya, jadi sekali lagi Rasul Paulus di sini ingin memberitahukan kepada mereka bahwa sebenarnya kalau mereka hari ini, ya, karena Rasul Paulus sedang berhadapan dengan orang-orang yang beragama Yudaisme, orang Israel, orang Yahudi, Yudaisme, mereka percaya bahwa mereka akan melakukan hukum Taurat untuk mendapatkan perkenanan Allah, untuk mendapatkan pengampunan dosa, dan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, Rasul Paulus di sini ingin memberitahukan kepada mereka, itu salah. Ya, itu salah. Jadi Musa pada waktu itu sebenarnya tidak berbicara tentang iman ya sebenarnya. Jadi Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-12 mengatakan, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, di satu sisi Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Yahudi jangan mengandalkan melakukan hukum Taurat untuk mendapatkan keselamatan ya daripada Allah, untuk mendapatkan pengampunan dosa. Tetapi di lain sisi Rasul Paulus juga menggunakan kalimat ini untuk memberikan peringatan yang sangat penting kepada mereka, yaitu bahwa kalau mereka mau mengandalkan hukum Taurat, berarti mereka sama sekali tidak mengandalkan iman kepada Tuhan Yesus. Sehingga Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-12 mengatakan bahwa dasar hukum Taurat bukan iman. Jadi kalau mereka mengandalkan hukum Taurat, mereka tidak mengandalkan iman, lalu melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Artinya kalau kita mengandalkan hukum Taurat, kita akan 100%, ya, 100% mengandalkan hukum Taurat. Kita tidak bisa sebagian mengandalkan hukum Taurat untuk diselamatkan, sebagian mengandalkan Tuhan Yesus, beriman. Rasul Paulus ingin mengatakan ini dua hal yang sama sekali berbeda. Dengan kata lain, kalau kita beriman, kita 100% beriman. Ya, kalau kita mengandalkan hukum Taurat, kita 100% mengandalkan hukum Taurat. Dengan kata lain, kalau kita 90% berpikir mengandalkan Tuhan Yesus,
kemudian 10% mengandalkan melakukan hukum Taurat, jasa kita sendiri, perbuatan kita sendiri, maka itu sama dengan 0% mengandalkan Tuhan Yesus, dan kita harus 100% ya mengandalkan melakukan hukum Taurat ya. Jadi dengan kata lain tidak ada konsepsi tentang mengandalkan Tuhan Yesus di tengah-tengah antara 0 sampai 100. Kita kalau tidak mengandalkan 100%, berarti kita mengandalkan 0%, ya, sama sekali tidak mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, ini juga yang seringkali kita hadapi pada waktu kita menginjili orang-orang, ya. Pada waktu kita menginjili orang-orang, saya pernah satu kali menginjili seseorang dan orang itu berkata, ya, bukankah ada satu istilah yang mengatakan bahwa semua jalan besar menuju ke Roma, katanya. Lalu dia mengatakan, kan bisa dia mengandalkan agamanya untuk datang sampai ke surga, katanya, ya, karena semua agama menuju ke surga seperti semua jalan besar bisa menuju ke Roma, katanya. Nah, waktu itu dia berkata kepada saya, dia bilang, sebenarnya saya mengakui bahwa agamamu itu benar, katanya, ya, kepercayaanmu benar. Mengapa engkau menolak kepercayaan saya? Nah, seringkali agama Kristen dianggap sombong. Ya, ini masalah yang seringkali kita hadapi. Ya, agama Kristen seringkali dianggap sombong, dianggap tidak mau menerima agama lain. Ya. Nah, saya waktu itu memberikan sedikit argumentasi kepada dia. Saya bilang, kalau engkau sungguh-sungguh menerima bahwa agama Kristen itu benar, maka kamu secara langsung atau tidak langsung telah menyangkal bahwa agamamu itu salah, saya bilang. Dia mengatakan, mengapa demikian? Saya bilang, karena di dalam kekristenan, ya, iman itu berbeda dengan mengandalkan jasa. Kalau kita mengandalkan jasa, kita 100% mengandalkan jasa, tidak ada iman lagi. Kalau kita mengandalkan iman, kita 100% mengandalkan iman, saya bilang. Kalau engkau mengatakan bahwa agama Kristen itu benar, berarti engkau menyangkal dirimu sendiri karena agama Kristen tidak mengatakan bahwa agamamu itu benar, saya bilang. Ya, jadi ya itu adalah satu dialog pada waktu itu antara saya dengan orang yang saya injili itu, saudara sekalian. Ya, memang kadang-kadang kita tidak gampang untuk memimpin seseorang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tapi paling sedikit kita berusaha supaya mereka mengerti konsep iman di dalam Kristiani. Ya, baik. Jadi Rasul Paulus di sini ingin mengingatkan kepada orang-orang Israel. Ya, jadi sebenarnya yang dikatakan oleh Musa di dalam kalimat orang yang melakukannya akan hidup karenanya, itu di dalam konteksnya itu adalah tentang kehidupan moral mereka pada waktu itu. Dan Rasul Paulus di sini mengingatkan kepada mereka, kalau seandainya mereka mau mengandalkan, melakukan perintah dan tuntutan Allah untuk masuk surga, maka mereka harus 100% mengandalkan usaha dan perbuatan mereka, karena dasar daripada Taurat bukan iman, ya saudara. Jadi inilah yang Rasul Paulus ingin tekankan agar supaya orang sebangsanya boleh diingatkan bahwa hukum Taurat diberikan sebenarnya bukan bertujuan untuk keselamatan, melainkan untuk menunjuk kepada Tuhan Yesus, seperti yang kita bahas minggu lalu di dalam ayat yang keempat, karena Tuhan Yesus adalah penggenapan daripada
hukum Taurat. Kita akan teruskan di dalam ayat yang ke-6 ya. Nah, di dalam ayat yang ke-6 kita melihat tetapi kebenaran karena iman. Nah, mengapa memakai istilah tetapi? Karena tadi di dalam ayat yang kelima dikatakan kalau kita ingin mendapatkan kebenaran karena hukum Taurat, maka kita harus melakukan 100%. Baru kita akan mendapatkan fungsi dan faedah daripada melakukan hukum Taurat untuk mendapatkan kebenaran di hadapan Allah. Lalu Rasul Paulus di lain sisi mengatakan, tetapi kebenaran karena iman, ya itu adalah suatu perbedaan antara kebenaran karena hukum Taurat dan kebenaran karena iman. Kita melihat di sini, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu. Nah, kalimat ini memang ada sedikit membingungkan ya. Orang yang dibenarkan karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu ya. Nah, jangan katakan apa di sini dikatakan, jangan katakan siapa akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati katanya ya. Jadi dia katakan kita sebagai orang yang dibenarkan oleh iman, kita jangan berkata di dalam hati kalimat-kalimat yang demikian ya. Istilah siapakah akan naik ke surga dan siapakah akan turun ke jurang maut adalah pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan oleh orang-orang Israel yang mencoba mendapatkan kebenaran melalui hukum Taurat ya, melalui perbuatan mereka. Jadi tetap masih mengandalkan ya, tetap masih mengandalkan perbuatan usaha untuk membawa Yesus ya turun dari surga atau membawa Yesus naik dari jurang maut. Nah, dengan kata lain, seandainya ada orang bertanya, apa yang membuat engkau diizinkan untuk masuk surga ya. Nah, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang beragama lain mungkin mereka akan berkata, aku sudah berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan ya. Mereka mengandalkan jasa, mereka mengandalkan amal, mereka mengandalkan perbuatan baik. Lalu ada seorang pendeta, dia mengingatkan jemaatnya. Dia katakan kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita kalau menjawab karena saya beriman kepada Yesus, karena saya memilih Yesus, itu bisa juga berbahaya seolah-olah kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, seolah-olah kitalah yang beriman ya, seolah-olah kitalah yang mengambil keputusan ya. Nah, seharusnya jawaban yang benar mengapa Allah mengizinkan kita masuk ke surga, dia katakan bukan karena kita mencari Yesus. Ya, bukan karena kita ke surga untuk mencari Yesus atau ke jurang maut untuk mencari Yesus. Tidak. Melainkan karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, memberikan kita iman untuk menerima kasih karunia, untuk menerima keselamatan yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam hidup kita, yang telah dikerjakan oleh Allah melalui putranya Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi ini adalah suatu jawaban yang sangat penting ya. Jadi kita melihat di sini dikatakan janganlah katakan di dalam hatimu seolah-olah kitalah yang pergi mencari Yesus. Seolah-olah kitalah yang memilih Yesus ya. Tidak ya saudara sekalian.
Ya, kita melihat juga apa yang dialami oleh orang-orang Israel di dalam Perjanjian Lama, ya. Di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Ulangan. Ini adalah kitab Ulangan pasal yang ke-9. Ya, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dikatakan, "Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar dan yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak?" Nah, saudara sekalian, kita melihat di sini mereka menghadapi raksasa, ya, karena dikatakan di sini bahwa orang yang berada di seberang Sungai Yordan, yaitu tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada mereka, adalah orang yang tinggi besar. Kita ingat pada waktu Musa mengutus 12 pengintai, ya 10 pengintai kembali dan mengatakan kita tidak mungkin dapat mengalahkan mereka karena mereka tinggi besar, ya, karena mereka lebih kuat dari kita. Hanya Yosua dan Kaleb yang memberikan kabar yang positif, yang yakin bahwa Tuhan telah menyediakan dan memberikan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian kepada mereka. Sedangkan ke-10 pengintai yang lain, mereka mengatakan tidak mungkin. Ya, ini yang menyebabkan orang Israel harus berkeliling di padang gurun, ya, selama 40 tahun. Nah, saudara sekalian, kita melihat di sini dikatakan bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu sedang menghadapi orang yang tinggi besar, ya. Bagaimana besarnya, tingginya mereka kalau kita melihat di zaman Saulus, saudara sekalian, ya. Ada seorang Filistin yang bernama Goliat, saudara sekalian, orang Gad ini, saudara. Dikatakan dia adalah raksasa pada waktu itu, ya, pendekar daripada orang Filistin. Tingginya 6 hasta sejengkal, ya. Satu hasta adalah dari ujung jari tengah sampai ke siku, ya, saudara, satu hasta. Jadi 6 hasta tambah 1 jengkal, ya, saudara sekalian. Kalau dihitung itu 6 hasta tambah 1 jengkal itu kira-kira 3 sampai 3,2 meter, ya, tingginya. Nah, saya 1,7 meter, kira-kira hampir 2 kali saya, saudara sekalian, tingginya. Wah, luar biasa, saudara, ya, tinggi besar, saudara sekalian. Lalu kemudian dikatakan baju ziranya itu beratnya itu 5.000 sikal tembaga. Itu kira-kira 57 kilogram, ya. Baju ziranya aja, ya, dia belum lagi ketopong tembaga dan sebagainya. Hanya baju ziranya aja 57 kilogram, saudara sekalian, ya. Kita ngangkat beras 50 kilogram, enggak kuat, 50 pound aja udah keberatan kadang-kadang, ya. Ini 57 kilogram. Lalu dikatakan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Jadi kira-kira 7 kilo. Mata tombaknya itu sendiri 7 kilo. Saudara sekalian, ya, suatu kekuatan yang besar, ya, sedang berada di hadapan orang Israel. Ya, jadi di dalam mereka menghadapi orang enak, orang-orang yang besar, yang lebih kuat daripada mereka, ya, mereka juga sering mendengar perkataan mengatakan, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak, ya. Lalu di dalam ayat yang ketiga mengatakan, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Jadi kita melihat Tuhan yang bekerja, ya. Jadi
Itu sama dengan keselamatan kita. Bagaimana kita dapat mengalahkan dosa kita? Bagaimana kita dapat mengalahkan genggaman si jahat di dalam hidup kita? Bagaimana kita dapat melepaskan diri, saudara sekalian? Itu sama dengan orang Israel menghadapi orang Enak yang tidak mampu, tidak kuat untuk menghadapi mereka. Tetapi mereka tidak perlu berusaha untuk melawan. Karena apa? Dikatakan Tuhan berada di depan mereka. Seperti api yang menghanguskan. Tuhan sendiri yang memusnahkan mereka. Tuhan sendiri yang menundukkan mereka. Nah, dikatakan demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Jadi Tuhan melakukan semuanya itu sebagai penggenapan janjinya. Jadi kita hari ini mendapatkan keselamatan sebenarnya persis sama seperti apa yang dialami oleh orang Israel pada waktu mereka masuk ke tanah Kanaan. Ya, mereka menghadapi musuh yang besar, musuh yang melampaui kekuatan mereka, tetapi Tuhan yang berperang bagi mereka. Keselamatan yang kita terima juga demikian, bukan karena usaha kita. Kalau kita berusaha melakukan hukum Taurat, kalau kita berusaha melakukan jasa-jasa amal untuk membereskan dosa kita, kita mungkin akan seperti orang Israel, tidak berdaya di dalam menghadapi bangsa Enak, ya saudara. Dan kemudian di dalam ayat yang keempat dan kelima, itu penting, ya, dikatakan janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasaku lah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Perhatikan, Tuhan memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan bukan karena jasa mereka, bukan karena kebenaran mereka, ya, di dalam ayat yang kelima, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itu Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan mengingatkan kepada orang Israel harus beriman pertama, yang kedua harus bersyukur karena Tuhan yang berperang untuk mereka. Tetapi sangat disayangkan orang Israel setelah masuk ke tanah Kanaan, mereka melupakan Tuhan. Saudara, kita juga diingatkan, ya, di dalam Rasul Paulus menuliskan bahwa tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga. Jadi bukan usaha kita. Siapa akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Itu juga bukan usaha kita. Itu bukan urusan kita. Kita hanya percaya kepadanya. Nah, di dalam ayat yang ke-8, nah, kita melihat ada satu kontras antara ayat yang ke-6 dengan ayat yang ke-8. Ya. Dikatakan orang yang dibenarkan karena iman harus berkata, yang pertama pakai sisi pasif untuk mengatakan kita jangan berkata demikian di dalam hati kita. Lalu di dalam ayat yang ke-8 dari sisi positif mengatakan, tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi kita melihat di sini bahwa firman Allah itu begitu dekat. Allah yang menaruh firman-Nya
kepada kita. Jadi hari ini kita boleh percaya kepada Tuhan, bukan karena kita pergi mencari Yesus di surga, bukan juga karena kita pergi mencari Yesus di jurang maut, tetapi karena Allah yang membawa firman-Nya kepada kita. Sehingga tidak ada kebanggaan diri, ya seperti yang dikatakan di dalam Efesus. Jangan kita menganggap itu adalah hasil usaha manusia sehingga kita gampang menyombongkan diri. Dalam hal keselamatan kita bersyukur kepada Tuhan karena itu bukan jasa kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada orang Israel. Dia katakan, janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri itu. Ya, jadi di dalam hal keselamatan kita jangan berkata demikian. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita berhasil di dalam kehidupan kita, kalau kita berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, mungkin masalah-masalah yang sedang kita hadapi, seperti orang Israel menghadapi orang Enak, ya masalah yang terlalu besar bagi kita. Mungkin itu masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam pelayanan, ya masalah yang bersifat global seperti hari ini pandemi yang kita hadapi, atau kekeringan, atau kebakaran, atau tornado yang kita hadapi, masalah-masalah besar yang kadang-kadang mengganggu pikiran banyak orang, saudara sekalian. Ya, nah kalau suatu hari kita menyelesaikan suatu masalah yang besar di dalam hidup kita, kita jangan menganggap bahwa itu adalah hasil usaha kita, tetapi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang menolong kita, saudara sekalian. Itu sesuatu yang sangat penting ya bagi kita untuk selalu hidup di dalam ucapan syukur. Lalu dikatakan di sini bahwa firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Nah, seorang pendeta dia pernah mengingatkan kita dengan satu peringatan yang sangat, menurut saya sangat baik. Dia mengatakan firman Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Nah, jadi di satu sisi mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak kekurangan firman di dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi pada kenyataannya, ya, kadang-kadang kita seolah-olah kekurangan firman, saudara sekalian. Ya, dalam hidup kita kadang-kadang kita bingung apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Kadang-kadang kita bingung bagaimana mengambil keputusan. Kadang-kadang kita bingung jalan apa yang harus kita ambil, katanya. Itu sebenarnya firman itu dekat dengan kita, tetapi mengapa kita tidak mendengarnya? Mengapa kita tidak mendapatkannya, katanya? Ya, walaupun dekat, itu karena kadang-kadang orang Kristen tidak memberikan perhatian kepada firman Tuhan. Kita lebih gampang memberikan perhatian kepada suara-suara dunia dibandingkan dengan suara Tuhan. Ya, kadang-kadang kita lebih gampang bahkan memberikan perhatian kepada suara iblis, ya, yang juga begitu dekat dengan kita, saudara sekalian. Ya, nah, kalau kita hidup di dalam dunia ini, kadang-kadang kita membuka TV, berita-berita, ya begitu banyak, saudara sekalian. Kita membaca koran, berita begitu banyak. Ya, hari ini kita mempunyai cellphone, ya, yang ada WhatsApp, ada WeChat, ada Line, macam-macam mass media
yang sangat gampang mengkomunikasikan dunia luar kepada kita, yang memberikan banyak sekali informasi yang melampaui apa yang kita perlukan, dan baik informasi yang benar, informasi yang tidak benar, informasi yang konstruktif, informasi yang destruktif, berbagai macam informasi terus dikirimkan kepada kita, saudara sekalian, ya. Kadang-kadang dari bangun tidur sampai waktu pergi tidur kita selalu dipenuhi, selalu diinformasikan dengan informasi-informasi yang mungkin tidak kita perlukan di dalam hidup kita. Dan karena begitu banyak suara-suara yang sudah kita dengar, sehingga kadang-kadang kita tidak mempunyai tempat, mempunyai waktu, perhatian untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Padahal firman Tuhan itu dikatakan dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, katanya. Itulah firman yang kami beritakan, kata Paulus. Jadi kita perlu belajar untuk memberikan perhatian kepada firman Allah. Nah, tentunya di dalam hal ini, di dalam konteks ini, Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana kita diselamatkan karena iman, karena firman Tuhan yang dapat menolong kita untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan kita tidak perlu ke surga untuk mencari Tuhan Yesus. Kita tidak perlu ke jurang maut untuk mencari Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan itu begitu dekat, ya, dikatakan di mulut kita, di dalam hati kita. Dan selanjutnya, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, di situ dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Nah, kita melihat di sini bukan hanya firman Tuhan itu dekat, ya, bahkan mengaku dan menerima keselamatan itu juga merupakan cara yang sangat singkat dan sangat sederhana. Dikatakan di sini bahwa kita hanya mengaku dengan mulut kita dan kita percaya di dalam hati kita, maka kita diselamatkan. Kita melihat di sini hubungan antara percaya di dalam hati dan mengakui dengan mulut kita. Ya, apa yang ada di dalam hati hanya Tuhan yang tahu. Ada orang percaya di dalam hati, ya, kita tidak dapat mengetahuinya. Tetapi Tuhan ingin bahwa apa yang tidak dilihat oleh orang lain dimanifestasikan, diekspresikan kepada orang lain melalui pengakuan yang ada di mulutnya. Ya, nah kadang-kadang kita melihat ada orang yang tidak berani mengaku, ya, seperti masalah baptisan dan sebagainya, seringkali gereja mempunyai pergumulan, ya. Nah, kalau ada orang yang mengatakan sudah percaya tetapi tidak mau dibaptis di depan umum atau tidak mau mengaku imannya di depan umum, saudara sekalian, itu juga merupakan pergumulan. Apakah benar percaya di dalam hati? Nah, tetapi memang kadang-kadang ada orang, ya, yang mempunyai kesulitan. Ya, ada orang yang mempunyai kesulitan untuk
mengaku secara mulut ya, secara umum, khususnya kita yang berada di Amerika, kita atau di beberapa negara-negara lain, saudara sekalian, mengaku diri sebagai orang Kristen bukanlah hal yang sulit ya. Artinya tidak ada tantangan apa-apa. Tetapi ada negara-negara komunis, negara-negara yang menentang kekristenan, ya kalau mereka mau mengaku di mulut mereka, mungkin mereka harus membayar harga yang mahal. Ya, saya pernah ada seorang teman mengajak saya untuk mengunjungi seseorang yang berasal dari China. Kemudian waktu kita mengunjungi mereka, saya menginjili orang tersebut. Ya, setelah menginjili orang tersebut, setelah pendek kata, dia menerima Tuhan Yesus. Jadi saya memimpin dia untuk berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Setelah dia berdoa dengan saya, dia berkata demikian. Dia bilang, saya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi saya tidak berani ke gereja, katanya. Nah, saya agak heran waktu itu ya, kenapa tidak berani ke gereja? Dia bahkan bilang, saya tidak berani kasih tahu orang lain, saya orang Kristen, katanya. Saya berkata, mengapa? Ya, lalu dia mengatakan bahwa istrinya masih berada di China sebagai pegawai negeri dan sebagai anggota Partai Komunis China. Nah, dia katakan kalau seandainya pemerintahan di sana mengetahui bahwa dia di sini menjadi orang Kristen, istrinya akan mengalami masalah besar, katanya. Jadi dia mengatakan dia tidak berani untuk mengaku secara umum. Dia tidak berani ke gereja. Dia hanya percaya di dalam hatinya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ini adalah situasi yang sangat khusus ya. Nah, saya waktu itu hanya minta hikmat daripada Tuhan bagaimana mengatasi, karena pertama kali saya berhadapan dengan orang yang demikian, saudara sekalian ya. Jadi waktu itu saya di dalam hati saya terus berdoa minta pimpinan Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan hikmat ya. Saya menasihati orang tersebut baik ya, dan teman yang membawa saya untuk mengunjungi dia, saya bilang bikin dia bisa menolong kamu untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Lalu secara pribadi kamu boleh banyak membaca firman Tuhan, saya bilang. Dan biasanya dengan bertumbuhnya imanmu, engkau akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk membayar harga yang harus kamu bayar sebagai seorang Kristen. Ya, kalau kamu sekarang merasa belum kuat, Tuhan mengerti. Tetapi kalau engkau membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan bertumbuh di dalam imanmu, saya percaya satu hari engkau akan siap untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut ya. Saya bilang untuk sementara ini kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, engkau harus sangat menghargai itu dan berusaha untuk bertumbuh di dalam Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan secara pribadi ya. Nah, itu udah bertahun-tahun yang lalu, waktu itu China juga sangat ketat sekali, saudara sekalian. Dan juga satu kali ya ada sepasang suami istri ya. Waktu kita mengadakan Bible study, kita sedang menyanyi di dalam persekutuan itu ya. Kita menyanyi dengan senang, dengan suara yang keras ya. Tiba-tiba istrinya menangis, saudara sekalian. Kita semua heran ya. Mengapa lagu yang senang ya, lagu yang begitu sukacita, istrinya kok menangis ya. Lalu istrinya berkata, dia menangis karena dia teringat dengan saudara-saudara seiman yang dia tinggalkan di China. Waktu mereka menyanyi, mereka tidak berani bersuara, katanya. Ya, jadi saudara sekalian, jadi di China, walaupun mereka mau menyanyi, mereka tidak berani bersuara.
Kita di sini mau menyanyi berapa keras suaranya, bebas, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, kadang-kadang kita melihat ada halangan-halangan, ada batasan-batasan bagi sebagian orang Kristen untuk mengaku dengan mulut mereka, ya, karena ada harga yang sangat mahal yang harus mereka bayar. Ya. Di dunia ini masih banyak sekali negara-negara yang sangat menentang kekristenan. Ya, jadi kita melihat di Nepal juga dikatakan penganiayaan kekristenan luar biasa di sana. Ya, saudara sekalian, ini adalah salah satu artikel yang saya baca, dikatakan sedih Kristen di Nepal. Ya, ini terus alami penganiayaan justru saat kekristenan terus bertumbuh. Ya, kekristenan bertumbuh di Nepal, saudara sekalian. Tahun 51 kekristenan hanya 0, ya, 0%. Tetapi setelah 10 tahun jumlah kekristenan ada 458 orang. Dan kemudian pada tahun 2001 kekristenan melonjak sampai 102.000 orang. Nah, dan kemudian di tahun 2011 peningkatan 3 kali lipat. Nah, dikatakan di situ bahwa orang-orang yang ada di sana mereka berusaha untuk menghalangi, menekan kekristenan, saudara sekalian. Jadi selain China, sebenarnya masih banyak negara-negara yang tertekan, ya saudara. Saya membaca artikel yang lain dikatakan ada 50 negara paling berbahaya bagi pengikut Yesus pada tahun 2021. Ya, baru ini 50 negara. Kalau saudara melihat peta ini, kalau saudara bisa lihat ini ada gambar, ada nomor-nomornya, ya, negara-negara yang disebutkan di sini, saudara sekalian. Negara yang pertama adalah negara Korea Utara, negara yang kedua adalah Afghanistan dan sebagainya. Dan negara-negara yang paling berbahaya, ya. Jadi setiap hari dikatakan ada 13 orang Kristen dibunuh karena iman mereka. Setiap hari ada 12 gereja atau gedung milik orang Kristen diserang. Setiap hari 12 orang Kristen secara tidak adil ditahan atau dipenjara. Ya, dan 5 orang lainnya diculik. Saudara sekalian, itu adalah pengalaman-pengalaman pahit mereka. Sehingga kita kadang-kadang melihat ada orang Kristen, walaupun hati mereka percaya, tetapi mereka tidak berani mengaku di mulut mereka. Karena apa? Karena adanya tekanan-tekanan, penderitaan-penderitaan, penganiayaan-penganiayaan, harga-harga yang harus mereka bayar. Dan kita bersyukur Tuhan menempatkan kita di Amerika, walaupun ada kesulitan di dalam iman Kristiani kita, tapi kita masih lebih bebas daripada mereka, ya. Nah, di sini dikatakan martir yang paling banyak Nigeria itu ada 3.000 lebih dan sebagainya, saudara sekalian. Tempat gereja yang paling banyak diserang dan ditutup adalah China, ya, 5.576, dan yang negara-negara lain. Kemudian tempat tersulit untuk pengikut Kristus dan tempat orang Kristen mengalami kekerasan terbanyak, ya, Pakistan, Nigeria, dan sebagainya. Saudara, ini adalah laporan yang disampaikan, ya saudara sekalian. Jadi kadang-kadang kita melihat ada orang, mereka percaya di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak dapat mengaku dengan mulut mereka karena tekanan-tekanan tersebut. Tetapi firman Tuhan menjanjikan, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan
dipermalukan. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memakai kehidupannya sebagai berkat bagi orang lain. Ya, kiranya Tuhan menolong kita, dan juga kiranya kita boleh selalu mengingat saudara-saudara seiman kita yang hidup di dalam keadaan-keadaan sulit dan bahaya karena mereka mempertahankan iman Kristiani mereka. Baik, saya rasa saya akan sampai di sini. Apakah ada pertanyaan atau sharing? Ya, kita tinggal 4 menit. Pak, saya ada pertanyaan. Silakan. Jadi kan sehubungan dengan tadi dibilang kalau firman Tuhan itu dekat dengan hati kita. Ya. Terus misalkan contoh kita diajari untuk mengasihi sesama, untuk membantu orang yang kesusahan. Ya. Nah, pertanyaanku itu sampai batas mana kita harus melakukan itu? Karena sometimes yang saya alami gitu, kalau misalkan saya berbuat kebaikan kepada seseorang, ya, tetapi lalu malah disalahgunakan oleh orang ini gitu. Ya. Jadi sampai mana saya itu harus berkata stop gitu. Sedangkan maksudnya firman Tuhan bilang, oh kalau dikasih pipi kanan, kasih lagi pipi kiri. Jadi maksud aku kalau kita misalkan udah merasa kayaknya ini orang nggak benar gitu, tapi seakan-akan dia bilang dia itu dalam keadaan butuh gitu. Jadi kayaknya aku jadi konflik batin gitu. Jadi aku jahat nggak ya kalau aku stop membantu dia gitu. Jadi maksudnya dalam hal ini bagaimana kita mengetahui dan mengerti kehendak Tuhan gitu, Pak. Ya, biasanya ada 3 prinsip yang sangat penting ya. Yang pertama, memuliakan Tuhan ya. Yang kedua, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, yang ketiga, apakah membangun ya, membangun atau menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar. Nah, yang pertama tentu berbuat baik itu memuliakan Tuhan. Yang kedua mungkin apakah membangun orang tersebut. Ya, kalau kita sudah tahu bahwa bantuan kita justru akan membahayakan orang tersebut menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka kita harus stop. Ya. Saya dulu pernah ada satu saudara, dia berkata dia sangat kasihan kepada orang-orang homeless, ya. Seringkali memberikan uang, tapi satu kali dia menemukan orang tersebut mendapat uang pergi beli minum-minuman keras, ya. Lalu dia mulai membawa orang itu pergi ke 7-Eleven untuk membelikan makanan kepada orang tersebut. Ternyata setelah dia pergi, orang tersebut mengembalikan barangnya, menukar dengan minuman keras lagi, katanya. Lalu kemudian dia tahu bahwa orang tersebut itu tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia tidak mau lagi secara langsung memberikan bantuan kepada homeless secara pribadi. Dia lebih baik cari organisasi yang dapat dipercaya, yang mempunyai sistem yang lebih baik, yang dapat membantu orang-orang yang membutuhkan itu dengan lebih bijaksana. Gitu. Jadi mungkin kita juga kalau seandainya kita tahu bahwa bantuan kita disalahgunakan atau orang itu memang tidak sepatutnya untuk mendapatkannya, kita boleh mencari satu organisasi yang mungkin dapat menolong dia. Misalnya dia bukan hanya membutuhkan material, tetapi membutuhkan pembinaan secara pikiran, secara bertanggung jawab, cara hidup, dan sebagainya. Jadi itu mungkin yang diperlukan daripada bantuan material saja gitu. Saya ini mau nanya, saya pernah nginjili emak saya. Dia tuh pengikut Konghucu banget. Terus saya cerita tentang Tuhan Yesus, dia bilang, "Loh, Tuhan Yesus itu Buddha. Buddha yang menjelma lagi. Soalnya Tuhan Yesus itu kan ngajarkan welas asih, belas kasih. Buddha juga gitu. Nah, kamu tahu Maria itu siapa? Itu Kuan Im. Kuan Im yang jadi. Nah, itu bagaimana itu kalau ngomong gitu? Ya, memang mereka itu konsepnya begitu. Mereka hanya memakai konsep ya. Kita
kita boleh membacakan Alkitab kepada mereka, menjelaskan bahwa mereka sebenarnya orang yang berbeda. Ya, dia pasti akan bisa mengerti bahwa Kuan Im dan Maria adalah dua orang yang berbeda. Ya, Yesus dan Buddha walaupun mereka mengajarkan sesuatu yang sama, tetapi juga mengajarkan sesuatu yang berbeda. Yesus tidak hanya mengajarkan bahwa kita harus saling mengasihi, tetapi bahwa dia mengorbankan dirinya bagi kita, sedangkan Buddha tidak. Ya, jadi kita boleh menunjukkan hal yang sama, tetapi juga menunjukkan hal yang berbeda, sehingga dia tahu bahwa mereka berdua itu adalah pribadi yang berbeda. Ya, Halo. silakan. Tapi ini something that puzzle me for a long time. Kan itu ya, kan saya kan punya anak kecil. Dan kita sering bacain dongeng-dongeng, atau saya juga ingat waktu masih kecil sering baca buku-buku cerita daerah atau apa segala. Tapi saya jadi makin hari makin sadar banyak kayak prinsip-prinsip sihir, penyihir, fairy, all this I think itu bukan dari jalan yang benar. Ya, of course bukan dari Alkitab, tapi kan terkenal sekali gitu loh, kayak si Malik Kundang atau Tangkuryang atau even Cinderella. I love it very much, tapi kayak konsep fairy tales, konsep yang penyihir apa segala macam. Jadi saya bingung karena kan anak kecil kan you need to give imagination and cerita dongeng gitu. But nowadays it's hard because apalagi sekarang mendekati Halloween. Ya. Jadinya saya sendiri gimana ya? It's filternya gimana juga. Jadi begini, menurut saya, yang pertama, kalau anak itu belum siap untuk mengerti hal-hal yang hal-hal kayak sihir dan sebagainya, lebih baik cari cerita-cerita Alkitab untuk mengajar mereka, ataupun paling sedikit cerita-cerita yang tidak menyimpang daripada kebenaran. Ya, ini yang pertama. Jangan memberikan kepada mereka cerita-cerita yang sudah jelas-jelas bertentangan ya dengan iman. Yang kedua yang saya ingin jelaskan adalah kalau seandainya kita, karena satu hari mereka juga akan berhadapan dengan cerita-cerita yang demikian, kalau kita tidak memberikan, mungkin di luar atau temannya akan memberikan satu hari waktu di sekolah misalnya. Jadi kita kalau seandainya mau membaca akan cerita tersebut, ya kita harus siap dengan jawaban yang benar, memberitahukan kepada dia bahwa bagian ini tidak benar, tidak benarnya di mana, mengapa kita tidak boleh percaya. Ya, satu hari mungkin akan ada cerita yang lebih parah dari ini yang kamu dengar, jangan sembarangan percaya, ya, jangan percaya kepada semua cerita. Jadi mungkin kita beritahu, kita kasihkan prinsip-prinsip. Nanti anaknya kalau sudah agak besar, mungkin satu hari kita temani dia nonton film-film misalnya. Nah, kita sambil nonton film, kita juga memberikan jawaban-jawaban yang kritikal tentang apa yang terkandung di dalam film itu, ya. Jadi apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, ya. Nah, waktu remaja misalnya, dulu anak-anak remaja suka nonton satu film yang namanya Friends, saya ingat ya. Nah, Friends itu anak remaja senang sekali karena banyak humor yang menarik perhatian mereka, tapi humor di dalamnya itu sangat tidak sehat ya saudara sekalian. Jadi kita mungkin menemani mereka nonton, tapi kita kasih tahu ya, misalnya mereka humor tentang kumpul kebo ya, tentang hubungan yang tidak benar. Nah, itu semua cerita-cerita itu mereka buat sedemikian rupa sehingga sangat menarik anak-anak muda. Tetapi kita sebagai orang tua Kristen, kita harus mempunyai satu pengertian yang diterangi oleh firman Allah, sehingga anak kita tidak dapat melepaskan anak kita dari dunia ini,
tetapi kita melengkapi anak kita dengan kebenaran Allah, supaya mereka waktu menghadapi dunia yang demikian, mereka tahu apakah itu benar atau tidak benar. Gitu. Ya. Jadi kita sebagai orang tua, kita sungguh-sungguh melengkapi diri kita, sehingga kita memberikan jawaban yang sungguh-sungguh konstruktif kepada anak kita. Ya. Jadi anak kita di satu sisi tidak terlepas dari dunia, tapi di lain sisi dilengkapi dengan kekuatan firman Allah untuk memberikan respons yang benar kepada suara dunia. Baik, kalau tidak ada lagi, kita masuk dalam doa ya. Bapa, kami berterima kasih karena kemurahan dan kasih Tuhan yang memberikan firman-Mu kepada kami, yang begitu dekat dengan kami, yang berada di dalam mulut kami, yang berada di dalam hati kami. Tuhan, tolong kami selalu membuka hati kami kepada suara Tuhan. Tolong kami untuk melatih kepekaan kami pada pekerjaan Roh Kudus, supaya kami dapat sungguh-sungguh mengerti pimpinan-pimpinan Tuhan, dan kami boleh hidup sesuai dengan peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, khususnya di dalam zaman sekarang, baik anak kecil, anak remaja, mereka menghadapi tantangan-tantangan zaman yang menawarkan suara-suara yang sangat berbeda dengan kebenaran Allah. Tuhan, kami berdoa bagi para orang tua di dalam mendidik anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat surgawi, Roh Kudus yang menuntun mereka supaya dapat menjadi guide yang baik di dalam memimpin anak-anak mereka untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.